Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, gelombang demi gelombang yang agung dan Yuan power yang luas, dengan gila-gilaan membentang dari tubuh Lin Dong seperti gelombang pasang, saking luasnya, itu menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat alis mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian dari sekitarnya, Lin Dong perlahan mengepalkan tangannya. Ketika dia merasakan kekuatan bergelombang seperti banjir yang mengalir di dalam tubuhnya, kepuasan mulai muncul di sudut mulutnya. The Great Desolation Scripture yang dia keluarkan hari ini, tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Yan. Selain itu, faktor yang paling penting adalah, bahwa dengan tubuh fisiknya menjadi lebih tirani, jumlah energi agung dan liar yang mampu dia tahan jauh melebihi masa lalu. Dia saat ini berada di puncak sebenarnya, dari kemampuan bertarungnya. Kamu benar-benar melebihi harapanku, ucap Yuan Chang. Yuan Chang menunduk, tatapannya mengunci Lin Dong yang mengeluarkan aura megah. Niat membenci mulai menyatu di matanya, yang tumbuh lebih tebal dan semakin tebal. Kekuatan yang ditampilkan Lin Dong membuatnya merasa semakin terkejut, membuat niat membunuhnya meningkat lebih tinggi dan semakin tinggi. Yang terbaik adalah menyingkirkan lawan dengan potensi luar biasa sedini mungkin. Insiden Zhou Tong di masa itu sudah cukup. Namun, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Ucap Yuan Chang. Mata Yuan Chang tiba-tiba membeku, ketika Yuan Power mendesing keluar darinya, dan mulai menutupi langit. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang logam hitam muncul di tangannya dalam sekejap. Getaran mengguncang pedang, sebelum untaian pedang Qi yang cepat dan sengit menjerit. Mirip dengan bintang-bintang yang memenuhi langit, mereka semua berkumpul di tubuh Lin Dong. Sepertinya Yuan Chang tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan akhirnya bergerak. Namun dalam menghadapi serangan ini, Lin Dong tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa di langit. Dengan lambaian lengan bajunya, Burning Sky Cauldron di atas kepalanya langsung mulai berputar. Pilar api panas menyala keluar, sepenuhnya menguapkan pedang Qi yang masuk. Yuan Chang, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Metode kecil ini hanya akan membuang reputasi tiga raja kecil gerbang Yuan. Ucap Lin Dong. Tubuh Lin Dong bergerak dan mendarat di Burning Sky Cauldron. Dia menatap Yuan Chang, mencibir ketika kata-katanya bergema di langit. Saat kata-kata ejekannya terdengar, niat dingin menyembur di mata Lin Dong. Dengan pikirannya, Burning Sky Cauldron meluas dengan cepat, berubah menjadi sebuah kuali besar yang melayang di langit. Cahaya merah mulai berkumpul di sekitarnya. Samar-samar, susunan api yang menyala mulai terbentuk di bawah kuali besar, sementara fluktuasi yang sangat liar dan keras mulai menyebar keluar. Burning Sky Array, gumam Yuan Chang. Saat dia menatap arai bersinar di bawah Burning Sky Cauldron, mata Yuan Chang langsung mengeras, sudah jelas, dia telah mengenali arai ini. Berencana menggunakan arai ini untuk berurusan denganku ya, ucap Yuan Chang. Tatapan Yuan Chang menjadi sedingin es. Mereka sebelumnya telah terperangkap dalam Burning Sky Cauldron, dan secara alami tahu betul, betapa hebatnya Burning Sky Array itu. Sebelumnya, mereka telah berhasil melewatinya karena arai tidak diaktifkan. Sekarang Lin Dong memiliki kendali atas Burning Sky Cauldron, itu wajar baginya untuk dapat mengaktifkan Burning Sky Array. Oleh karena itu, jika Yuan Chang terjebak dalam arai, itu akan menjadi agak merepotkan baginya. Seolah-olah akan semudah itu, pikir Yuan Chang. Yuan Chang bukan orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Setelah melihat bahwa Lin Dong sedang mengatur Burning Sky Array untuk menghadapinya, dia dengan ganas melangkah maju. Selusin bayangan menyapu langit. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Lin Dong. Pedang logam hitam di tangan mereka mengandung kekuatan yang cukup, untuk mengubah ahli panggung 9 puncak Nirvana Yuan menjadi kabut berdarah, karena mereka dengan tajam menyerang ke arah Lin Dong seperti kilat. Namun Lin Dong tidak panik saat menyaksikan serangan Yuan Chang. Dengan mengepalkan tinjunya, Yuan Power yang megah terbang keluar, dan celah-celah muncul langit di atas. Sosok ilusi muncul di celah itu saat mengulurkan tangan raksasa. Jari pengurung kehancuran besar surgawi, teriak Lin Dong.
Tangan yang sangat besar muncul, dan berisi fluktuasi mengamuk yang jauh melampaui masa lalu menghancurkan udara. Jari itu dengan marah menyerang Yuan Chang. Saat angin kencang menekannya, tatapan Yuan Chang menjadi beku. Dengan tebasan kuat dari pedang logamnya, pedang ki raksasa yang hampir 100 kaki panjangnya telah ditembakkan. Satu serangan membelah tangan raksasa itu. Pada saat ini, kekuatan sombong tahap awal kehidupan mendalam terungkap secara menyeluruh. Swoosh! Di saat Yuan Chang mengiris tangan raksasa terpisah dengan satu tebasan, cahaya hijau tiba-tiba terpantul di matanya. Seperti hantu, sosok cahaya hijau muncul di depannya. Jari-jarinya seperti tombak, berubah menjadi hujan es karena mereka langsung menyelimuti semua tempat fatal di tubuh Yuan Chang. Bentuk jari-jari cahaya hijau tampak menutupi langit, ketika mereka muncul. Setiap jari dipenuhi dengan kekuatan luar biasa kerasnya. Di bawah tekanan jari-jari ini, bahkan udara itu sendiri meledak. Kamu sepertinya ingin mati, ucap Yuan Chang. Melihat Lindong mengandalkan tangan kosong untuk menyerangnya dari jarak dekat, niat membunuh di mata Yuan Chang langsung berkembang. Pedang logam tersentak, berubah menjadi gambar pedang yang dengan kejam menebas gambar jari. Dentang. Saat pedang menebas jari-jarinya, darah segar tidak memercik seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dentuman suara logam yang jelas dan berbeda telah bergema keluar. Percikan meledak, menyebabkan hati para penonton melompat karena ketakutan dan gentar. Tubuh fisik yang kuat, ucap seseorang. Saat pedang logam menyerang dengan cepat, jumlah kekuatan yang dihasilkan dari kontak menyebabkan mata Yuan Chang sedikit mengencang. Setelah benar-benar bersilang tangan, dia akhirnya bisa merasakan betapa luar biasanya tubuh fisik Lindong yang kejam itu. Bahkan pedang Soul Tracer kelas surgawi di tangannya, tidak bisa berbuat banyak melawan Lindong. Mengaum. Saat Lindong mendekati Yuan Chang, tato naga hijau bercahaya di kulitnya tampak melayang. Raungan naga yang dalam bergema di tubuh Lindong, saat ia melepaskan serangan paling kejam ke arah Yuan Chang. Pukulan, tendangan, siku, headbutts, setiap bagian tubuhnya, tampaknya berubah menjadi senjata. Serangan fisiknya mirip dengan hujan es lebat, di mana setiap serangan cepat dan sengit, menyelimuti setiap titik vital pada tubuh Yuan Chang. Bang! Penguasaan Lindong dari Green Heaven Materialist Dragon Art, jelas telah meningkat. Ini membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Setiap tindakan yang dia lakukan, akan menciptakan suara gemuruh aneh yang samar-samar akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah raungan yang diciptakan oleh kekuatan, yang dihasilkan ketika tulang-tulangnya bergesekan. Menghadapi serangan tangan kosong yang sangat eksplosif dan keras dari Lindong, itu sudah jelas, bahwa Yuan Chang awalnya agak tidak dapat menyesuaikan diri. Selama periode pertempuran dengan Lindong, ia muncul dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun Yuan Chang tidak tertekan. Setelah didorong ke keadaan seperti itu di pertukaran awal, ia dengan cepat menstabilkan pijakannya. Yuan Power tanpa batas meresap keluar, berubah menjadi jam Yuan Power raksasa di belakangnya. Dong. Jam raksasa melingkari tubuh Yuan Chang. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, serangan bertubi-tubi dengan panik mendarat di atas jam. Secara instan, jam yang jelas terus terdengar dan bergema di langit. Banyak orang memandang dengan takjub pada rentetan serangan gila yang menghujani langit. Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan, yang terkandung dalam setiap pukulan dan tendangan dari Lindong. Perkelahian yang terjadi di depan mata mereka begitu eksplosif, sehingga membuat darah mereka mendidih. Dong. Saat bunyi suara jam terus berdering, ekspresi jahat perlahan-lahan muncul di wajah Lindong. Di bawah serangannya yang gila dan geram, retakan mulai muncul di tubuh jam. Lenyaplah, gumam Lindong. Ekspresi menyeramkan membanjiri mata Lindong. Detik berikutnya, tinjunya tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum meninju dengan cara yang lebih eksplosif dan keras. Sebuah tato naga hijau menjerit keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa yang menyertai tinju Lindong saat bergemuruh, dan sangat berdampak pada tubuh jam. Bang! Suara menusuk telinga yang luar biasa pun meletus, saat langit dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat liar dan keras. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya, jam itu pun hancur dan meledak. Saat jam meledak, energi keras berteriak. Dua sosok yang agak sengsara menembak mundur. Hanya setelah mengambil belasan langkah mundur, mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Ketika semua orang menyaksikan pada pertempuran ledakan di langit, beberapa dari mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Intensitas pertukaran sebelumnya sudah jauh melebihi pertempuran antara Yuan Chang dan Chen Gui. Siapapun dapat melihat, bahwa dua orang di langit benar-benar memiliki pertandingan kematian. Setiap serangannya tidak memiliki jejak belas kasihan, itu sudah jelas, bahwa keduanya memiliki niat untuk memusnahkan yang lain. Namun bisa memaksa Yuan Chang ke keadaan seperti itu, Lindong ini benar-benar menakutkan, ucap penonton.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, Lindong dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang telah menembak mundur dari pertukaran pukulan sebelumnya. Dia melirik banyak bekas luka putih yang muncul di tubuhnya. Ini ditinggalkan oleh pedang di tangan Yuan Chang. Namun serangan yang dengan mudah mampu membunuh puncak 9 ahli tahap Yuan Nirvana, hanya bisa meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Sungguh menyenangkan, gumam Lindong. Lindong menyeringai dan meregangkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melepaskan serangan tangan kosongnya secara lepas kendali. Selanjutnya, dia menembakkan senyum menyeramkan ke Yuan Chang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat kuali raksasa di langit. Sementara Lindong sedang berselisih dengan Yuan Chang, Burning Sky Array di bawah kuali sudah berhasil terbentuk. Sudah waktunya bagi kamu untuk mengalami kekuatan dari Burning Sky Array. Lindong berkata disertai tawa menyeramkan. Dalam kedalaman daerah iblis unik, yang bersaudara menjadi abu oleh Array Sky pembakarannya. Oleh karena itu, array ini harus dapat membuat Yuan Chang babak belur dan kelelahan. Swoosh! Setelah penampilan seringai jahat di wajah Lindong, cahaya merah tiba-tiba meletus dari Burning Sky Cauldron di langit. Pada saat berikutnya, itu berlanjut ke arah Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Array cahaya raksasa turun dari langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung dari sekitarnya, itu menyelimuti Yuan Chang. Segera, sinar dari array terkondensasi menjadi penghalang api spiral yang naik ke atas, benar-benar menjebak Yuan Chang di dalam. Apakah ini array langit terbakar? Ucap Ling Qingzu. Di puncak gunung, Ling Qingzu menatap array menyala yang telah menjebak Yuan Chang. Sedikit keheranan melintas melewati matanya. Dia juga memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Burning Sky Array dalam Burning Sky Ancient Stars. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa memanggilnya. Sudah jelas, bahwa Ling Qingzu telah mengenali Burning Sky Cauldron. Dia juga melihat kekuatan menakutkan yang dilepaskan lelaki berjubah merah, ketika dia menggunakannya untuk menekan makhluk kabut hitam. Meskipun Lindong saat ini jelas tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki pria berjubah merah, kekuatan Yuan Chang juga jauh lebih rendah daripada makhluk kabut hitam tersebut, pikir Ling Qingzu. Lindong ini benar-benar memiliki trik yang tak berujung di lengan bajunya. Bahkan Yuan Chang telah didorong ke kondisi yang agak menyedihkan. Seru Wu Kun sambil menghela nafas. Ada rasa kekaguman di dalam suaranya. Mereka sangat mengetahui dengan jelas tentang kekuatan Yuan Chang. Namun dalam pertarungan di depan mata mereka, bukan hanya Lindong tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, itu semua bertentangan dengan harapannya, ia telah menjebak Yuan Chang dalam array sebagai gantinya. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, ucap Wu Kun. Aku sudah mengatakan sejak awal, bahwa kakak laki-laki Lindong tidak akan takut pada Yuan Chang, balas Surou. Saat kata-katanya terdengar, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan pada Lindong, bahwa masih ada beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, tidak peduli dengan apapun, lawan Lindong adalah Yuan Chang, orang yang paling menonjol dari generasi muda di wilayah Suan Timur. Ada beberapa logika untuk kepercayaan dirimu sendiri. Namun jangan merayakannya terlalu dini. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Yuan Chang mudah untuk ditangani? Bahkan Chen Gui saja dapat dikalahkan sebelumnya. Meskipun Lindong memiliki banyak kartu di lengan bajunya, mengalahkan Yuan Chang masih tidak akan mudah untuk diselesaikan, ucap Wu Kun sambil menggelengkan kepalanya. Ya, Yuan Chang tidak mudah dihadapi. Melawan Chen Gui, bahkan aku hanya memiliki peluang 60% untuk menang. Namun dia sebenarnya bisa mengalahkannya, itu sudah jelas, bahwa Yuan Chang memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang atau kalah. Dengan lembut saat menganggukkan kepalanya, Ling Qingzu menimpali. Setelah mendengar kata-kata Wu Kun, Surou masih berpikir untuk menyangkal. Namun setelah mendengarkan penjelasan Ling Qingzu, dia hanya bisa mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi. Namun aku masih percaya, bahwa kakak Dong Lin akan menang, ucap Surou. Mendengar kata-katanya, Wu Kun terdiam. Dia tidak bisa mengerti, mengapa Surou akan memperlakukan Lindong sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, pikir Wu Kun. Ketika dia mendengar jawaban Surou, kerudung Ling Qingzu samar-samar bergetar. Tampak tersenyum samar, dia melihat ke arah susunan api di kejauhan. Dia ingin melihat dengan tepat, siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam pertarungan sengit antara para raksasa ini. Bang! Dalam array cahaya menyala yang benar-benar memenuhi pandangannya, ekspresi Yuan Chang tampak sedikit suram. Pedang logam di tangannya tiba-tiba bergerak, saat pedang Qi menghantam array cahaya yang menyala-nyala. Namun serangannya hanya berhasil menyebabkan beberapa riak terbentuk pada larik cahaya, dan tidak ada indikasi rusak sama sekali.
Terbukti, Burning Sky Array ini memang agak luar biasa, dan sebenarnya bisa menjebaknya di dalamnya. Dengan kekuatan kamu, bahkan jika kamu memiliki Burning Sky Cauldron, seberapa besar kekuatannya yang dapat kamu manfaatkan? Ucap Yuan Chang. Setelah serangannya tidak mencapai apa-apa, Yuan Chang menenangkan hatinya, dirinya melihat ke arah Lin Dong dengan tatapan dingin dan mengejek. Dari beberapa teks kuno, Yuan Chang tahu bahwa di masa tua Ventian, ia telah menggunakan Burning Sky Cauldron untuk memadamkan beberapa praktisi yang kuat. Namun itu sudah jelas, bahwa Lin Dong saat ini tidak berada pada level itu. Sudah cukup untuk berurusan denganmu, balas Lin Dong. Lin Dong mengirim senyum tipis ke arah Yuan Chang. Tanpa keinginan untuk terus membuang-buang kata-kata, segel tangan Lin Dong berubah. Cauldron Burning Sky yang melayang-layang mulai berputar saat turun. Tutupnya terlepas, sebelum mulai dengan cepat meningkatkan kecepatan rotasi. Sebuah cahaya merah tua yang sangat mengamuk dan sangat panas berkumpul di mulut Kuali, sudah jelas, bahwa serangan yang sangat kuat sedang dipersiapkan. Karena kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu, aku akan membiarkanmu menyaksikanku, untuk memecahkan susunan ini. Mari kita lihat, apa lagi yang akan kamu miliki setelah itu. Balas Yuan Chang. Setelah melihat adegan ini, cahaya menyeramkan dan dingin muncul di mata Yuan Chang. Dengan sentakan tubuhnya, kekuatan Yuan yang tak terbatas dan luas, tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia kemudian melengkungkan dua jarinya, saat dia mendorong mereka di ruang terbuka. Yuan God Codex, Yuan God Sword Finger, ucap Yuan Chang. Raungan rendah menemani aksi Yuan Chang, dan tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat cahaya yang cemerlang tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya, dan dengan cepat berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar. Saat tatapannya membeku, jari-jarinya menebas ke bawah. Pedang cahaya berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, saat ia dengan ganas menebas penghalang cahaya yang menyala. Mendengus. Setelah melihat ini, Lin Dong meraung dengan dingin. Segera setelah itu, kakinya bergerak dengan cara yang misterius dan mendalam di udara. Yuan Power tanpa batas mulai memancar keluar darinya, ketika sosok cahaya raksasa mulai terbentuk di belakangnya. Ketika sosok cahaya terbentuk, roh pejuang yang menghancurkan langit meletus seperti badai, menyebabkan perubahan ekspresi semua orang. Hukum darurat militer, tinju kehancuran. Ucap Lin Dong. Gerak kaki misterius Lin Dong tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius ketika dia mengirim kepalan ke depan yang disertai suara gemuruh. Sosok ringan di belakangnya juga mengirim kepalan gemuruh ke depan. Pada saat berikutnya, kepalan tangan raksasa yang sepertinya dipadatkan dari semangat juang yang menghancurkan langit, yang turun dari langit, kepalan itu menerjang ke Arai, dan menghancurkan serangan terhadap pedang ringan. Bang! Fluktuasi energi liar dan keras meletus dan menyapu, menyebabkan banyak riak di penghalang. Namun itu masih tidak dapat menembus penghalang. Hukum darurat militer, gumam Yuan Chang. Di dalam Arai, kejutan membanjiri mata Yuan Chang saat dia menatap sosok cahaya di belakang Lin Dong, yang mengeluarkan semangat juang yang sangat besar. Ekspresi agak ragu muncul di matanya. Ada beberapa simpanan harta benda kuno di unik Devil Region, namun hanya ada beberapa saja yang terkenal. Burning Sky Stars adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah harta kuno Kaisar Bela Diri. Telah dikatakan bahwa, di dalam penyimpanan kuno ini ada seni bela diri yang diciptakan dari darah dan keringat Kaisar Bela Diri seumur hidupnya, yaitu, hukum Kaisar Bela Diri. Seni bela diri seperti itu, hanya bisa lebih kuat dari 3 kodeks ilahi besar dari gerbang Yuan mereka. Ini menjelaskan mengapa dia merasa sangat terkejut ketika dia tahu, bahwa Lin Dong telah mendapatkan seni bela diri seperti itu. Bajingan ini, gumam Yuan Chang. Pada saat ini, bahkan Yuan Chang tidak bisa lagi menanggungnya, dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa orang ini sangat beruntung? Tidak hanya Burning Sky Cauldron mendarat di tangannya, bahkan Martial Emperor Law, yang belum pernah dilihat siapapun, kini menjadi item di lengan bajunya. Gumam Yuan Chang. Lin Dong menatap Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia baru-baru ini memperoleh hukum kaisar militer ini. Namun bakatnya dalam seni bela diri, jauh melebihi bakat yang bersaudara. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat kemahiran yang sama, yang dia miliki dengan Green Dragon Materialist Dragon Art, apa yang telah dia perlihatkan sudah berkali-kali lebih baik daripada yang bersaudara. Selanjutnya, apa dia hanya pada tahap awal. Namun orang sudah memiliki firasat kekuatan tirani seni bela diri ini. Di masa depan, ini akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan terkuatnya. Sekarang, saatnya bagimu untuk menikmati sensasi kekuatan dari arai langit pembakaran ini. Ucap Lin Dong. Lin Dong mengangkat pandangannya, dan melihat ke arah mulut Burning Sky Cauldron. Cahaya merah tua dan liar yang tak terlukiskan telah berkumpul hingga batasnya.
Suhu mengerikan yang dihasilkan, segera menyebabkan distorsi terbentuk di ruang terdekat. Burning Sky Cauldron, 8 pilar perembakaran langit. Ucap Lindong. Kilau yang tajam dan dingin memenuhi mata Lindong. Dengan perubahan segel di tangannya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan Chang. Detik berikutnya, Burning Sky Cauldron bergetar samar, sebelum suara dengungan mulai berdering tanpa henti. Bang! The Burning Sky Cauldron tidak terus bergetar lama. Di mulut kuali, cahaya merah yang menutupi langit mulai memancar seperti gunung berapi yang meletus. Itu menyapu keluar, dan menembak dengan eksplosif ke arah Yuan Chang seperti sungai lava. Bang bang! Ketika sungai lava mengalir keluar, ruang di sekitarnya telah sepenuhnya terdistorsi. Fluktuasi menakutkan yang diciptakannya, menyebabkan ekspresi banyak orang di dalam area berubah. Di daerah gerbang Yuan, mata Lei Qian dan Ling Zhen dipenuhi dengan ketakutan. Fluktuasi itu jelas memberitahu mereka, bahwa jika mereka yang terjebak dalam arai, mereka pasti akan terbakar hingga garing. Bang bang! Lava merah seperti sungai akhirnya menembak dengan kejam ke arai langit terbakar. Arai langsung berkedip dengan cepat, menyebabkan suhu menjadi semakin sangat mengerikan. Adapun Yuan Chang, sosoknya dengan cepat ditelannya. Mengejutkan, gumam Lindong. Saat dia menatap adegan ini, Lindong dengan keras mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, energi merah di dalam arai dengan cepat berubah kejam. Seolah-olah lava telah memadat, itu berubah menjadi struktur lava setinggi beberapa ratus kaki yang menyegel Yuan Chang di dalamnya. Kami menang, ucap murid-murid Dao Sek. Ketika mereka melihat adegan ini, murid-murid Dao Sekte langsung mulai berteriak dan bersorak kegirangan. Pang Tong dan yang lainnya sangat emosional, sehingga tubuh mereka mulai bergetar. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan saling memandang. Meskipun mereka tidak bersorak kegirangan, jelas ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Apakah sudah beres? Ucap Wu Kun. Benar-benar sunyi di puncak gunung, ketika Wu Kun memandang dengan takjub ke langit, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Ling Qingzu samar-samar mengerutkan dahinya, dan menatap dengan penuh perhatian pada struktur lava raksasa itu. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berkontraksi, sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum selesai," jawab Ling Qingzu. "Aku benar-benar sulit untuk berurusan dengannya," gumam Lindong. Pada saat yang sama, Lindong yang ada di udara bergumam. Saat kata-katanya terdengar, retakan samar tiba-tiba mulai memanjang dari dalam struktur lava. Detik berikutnya, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam. Seluruh struktur lava hancur dan meledak, saat batu-batu yang pecah menembak dengan keras melintasi langit. Lindong mundur. Dia memberi isyarat dengan tangannya, ketika Burning Sky Cauldron bergerak di bawah kakinya, sebelum dia mulai menatap cahaya yang menyilaukan dengan pandangan yang sedikit suram di matanya. Di tempat itu ada sosok yang pakaiannya tercabik-cabik. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang menghapuskan langit, saat dia perlahan berjalan keluar. Untuk memaksaku ke keadaan seperti itu, dari generasi muda di wilayah Suan Timur, Lindong, kamu adalah orang yang pertama. Ucap Yuan Chang. Sebuah suara penuh dengan kedengkian dan niat membunuh yang tak tertandingi, bergema di langit. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat sosok yang berjalan keluar. Itu adalah Yuan Chang. Tatapan Lindong saat ini diarahkan ke Yuan Chang. Pada saat berikutnya, matanya berhenti pada dahi yang terakhir. Di tempat itu ada lambang misterius yang saat ini berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Lambang yang muncul saat ini tidak diragukan lagi, jauh lebih jelas daripada ketika lambang itu muncul selama pertarungannya dengan Chen Gui. Karena itu, ketika lambang ini muncul, ia ditemukan oleh banyak orang. Suara-suara kaget dan takjub terdengar berturut-turut, ketika orang-orang mengenali apa itu. Itu Spirit Emblem. Gumam Lindong. Lindong menghela napas dalam-dalam, saat matanya berubah sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa Yuan Chang ini akan memiliki kartu truf yang kuat, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.